Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang conditional sentence. Sebelum ke materi selanjutnya, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa sih itu conditional sentence. Jadi conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian, di mana pada kalimat ini terdapat dua clause. Yang pertama ada main clause dan yang kedua ada conditional clause. Dan kalimat ini sering dimulai dengan kata if atau unless dan bisa diletakkan sebelum atau sesudah main clause. Rumus atau pola yang pertama yaitu ada if clause 1, dilanjut dengan clause 2. Dan rumus yang kedua itu ada clause 2 dulu, dilanjut if, baru clause 1. Contoh yang pertama nih ada kata if I have no apples, I will bake an apple pie this afternoon. Dimana artinya itu jika saya mempunyai apel yang cukup, saya akan membuat kue apel sore ini. Dimana jika saya mempunyai apel yang cukup itu termasuk ke kondisi kan. Nah, saya akan membuat kue apel sore ini itu termasuk ke hasil. Hasil dari apa? Hasil jika saya mempunyai apel yang cukup, saya akan membuat kue apel sore ini. Dan contoh yang kedua itu ada I will go to your home if I have free time. Yang artinya jika saya pergi ke rumahmu, saya akan pergi ke rumahmu jika saya mempunyai waktu luang gitu. Nah, kalau contoh yang kedua itu kan clause 2 dulu ya, dimana clause 2 itu artinya tentang hasil dulu yang disebutin. Hasilnya kan saya akan pergi ke rumahmu, itu hasil kan, dilanjutkan jika saya mempunyai waktu luang. Itu kata jika saya mempunyai waktu luang itu termasuk ke kondisinya gitu. Mungkin itu, dan materi-materi selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe daripada conditional sentence. Conditional sentence itu terbagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama itu untuk menyatakan pengandaian sesuatu yang mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang atau belum terjadi. Tipe yang kedua yaitu untuk menggambarkan keadaan yang bertentangan dengan kenyataan di masa sekarang atau yang akan datang atau yang bersifat hayalan. Tipe yang ketiga untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa lalu atau menggambarkan hayalan di masa lalu. Cukup sekian, dan penjelasan yang lebih dalamnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembahasan kali ini kita masuk ke dalam type 1 atau tipe pertama. Nah, di sini kita mengambil 2 pengertian. Yang pertama itu true in the present or future. Dalam artian future possibilities. Jadi mungkin benar pada sekarang, mungkin juga akan datang, di masa yang akan datang. Nah, yang kedua adalah berupa pengandaian. Yang tadi telah dijelaskan ini saling berkaitan. Berupa pengandaian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang atau belum terjadi. Kayak gitu ya. Mungkin sedikit dari tipe pertama ini. Nah, kita masuk ke dalam formulanya. Bagaimana sih cara membuat tipe pertama ini? Nah, cara membuatnya yaitu untuk formulanya if ditambah dengan clause pertama, kemudian koma, dibedakan dengan koma, kemudian dilanjut dengan clause kedua. Jadi maksudnya if ditambah dengan simple present, koma dilanjutkan dengan simple future. Nah, untuk masing-masing formula dari simple present maupun simple future, nah ini saya akan jelaskan. Yang pertama simple present dulu. Jika kalian ingin membuat kalimat dalam bentuk nominal atau tidak ada kata kerjanya dalam simple present kalian bisa menggunakan subject ditambah dengan is, am, are, ditambah dengan adverb
noun, adjektif sesuai selera. Kayak gitu, mudah sekali. Nah, jika kalian ingin membuat kalimatnya dalam bentuk verb nih, dalam bentuk kata kerja, mudah sekali. Tinggal subjek ditambah dengan verb 1. Dah. Terus kemudian di akhirnya ditambah dengan s atau es sesuai dengan subjeknya, apa itu singular atau plural. Kayak gitu ya. Nah, jika ingin menggunakan kalimat yang dalam artian kalimatnya itu kata kerja cuma dalam bentuk negatif, nah kalian bisa menggunakan subjek ditambah do atau does ditambah not ditambah verb 1, kayak gitu. Nah, itu untuk simple presentnya. Kemudian kita berlanjut kepada simple future-nya. Bagaimana cara membuatnya kalimat? Nah, jika kalimatnya dalam bentuk nominal, kalian bisa membuat dengan subjek ditambah dengan will atau shall, ditambah dengan be, ditambah dengan adjektif atau noun atau adverb sesuai dengan selera. Nah, jika ingin membuat kalimatnya dalam bentuk kata kerja, kalian bisa membuatnya dengan subjek pertama, terus ditambah dengan will atau shall. Ingat, will atau shall karena berupa future. Saya akan, kayak gitu. Saya akan pakai sehingga pakai will atau shall. Subjek, will atau shall, kemudian ditambah dengan verb 1. Nah, jika ingin menggunakan verb, kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja dalam bentuk negatif bisa menggunakan subjek, terus ditambah dengan will atau shall, ditambah dengan not, ditambah dengan verb 1. Nah, mungkin segitu permulanya. Insya Allah mudah ya, mudah dihafal dan mudah diaplikasikan. Kemudian untuk pembahasan lebih lengkapnya tentang tipe 1 akan dijelaskan oleh teman saya insya Allah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Explanation ataupun penjelasan. Yang pertama yaitu simple present digunakan dalam pursuit clause untuk mengekspresikan aktivitas atau situasi kebiasaan. Contohnya, if I don't eat breakfast, I always get hungry during class. Jika saya tidak sarapan, saya selalu merasa lapar di kelas. Jadi ini suatu kejadian yang sangat pasti. Jika saya tidak makan untuk saat ini, maka saya akan lapar di waktu yang akan mendatang. Gitu. Yang nomor 2 yaitu baik simple present atau simple future digunakan dalam pursuit clause untuk mengekspresikan fakta yang dapat diprediksi. Contohnya, water freezer in the temperature goes below 32 degrees. Air akan membeku jika suhu turun di bawah 32 derajat. Yang nomor 3 yaitu simple future digunakan dalam pursuit clause ketika sentence menyangkut aktivitas atau situasi tertentu di masa depan. Jadi, simple present ini digunakan di if clause. Contohnya, if the weather is nice tomorrow, we will go picnic. Jika cuacanya bagus besok, kita akan pergi piknik. Jadi ini masih prediksi, belum tentu ada suatu kejadian yang sangat pasti. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang conditional sentence tipe 2. Nah, conditional sentence tipe 2 ini memiliki function ataupun fungsi yaitu untuk menggambarkan suatu keadaan yang bertentangan dengan keadaan di masa sekarang gitu, ataupun di masa yang akan datang, atau sifatnya hayalan juga gitu. Itu function dari conditional sentence tipe 2. Kemudian untuk formula ataupun formulasi dari conditional sentence tipe 2 ini berupa if clause 1, kemudian disisipkan tanda koma, kemudian dituliskan dengan clause 2, yang mana clause 1 adalah simple past, untuk clause 2 adalah past future. Nah, untuk simple past itu ada subject plus verb plus bisa tambah adjektif, adverb bisa noun. Kemudian yang kedua, simple past yang kedua itu ada subject plus verb not plus juga bisa adjektif, bisa adverb, bisa noun juga. Kemudian yang ketiga itu ada subject ditambah P2.
Kemudian yang keempat yaitu ada subject ditambah did not ditambah V1. Nah, itu untuk simple past. Kemudian untuk kelanjutan dari simple past itu kan past future. Nah, untuk past future itu ada yang pertama subject plus will atau should atau will atau should itu, kemudian ditambah juga be, ditambah juga bisa adjective, bisa adverb, bisa noun. Kemudian yang kedua itu ada subject plus will atau shall not atau shall not gitu. Plus be plus bisa adjective, bisa adverb, bisa noun juga. Kemudian yang ketiga ada ada subject, ada subject ya, kemudian plus juga bisa will, kemudian plus V1. Nah, yang terakhir ada subject kemudian plus will atau shall not ditambah V1. Nah, itu formulasi dari clause tipe 2 yang mana ya terdapat demikian gitu. Karena dalam rumusnya yaitu adalah if clause 1 kemudian sisipkan tanda koma, kemudian diteruskan dengan clause 2. Itu yang tadi clause pertama adalah simple past, clause kedua yaitu adalah simple past future. Mungkin dari saya cukup sekian. Untuk penjelasan lebih lanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang conditional sentence tipe 2. Conditional sentence tipe 2 dikarenakan menunjukkan kalimat khayalan atau tidak sesuai kenyataan, pastinya diikuti dengan kalimat faktanya atau simple present, sehingga kalimat faktanya berubah menjadi simple present dengan aturan berlawanan dari kalimat pengandaian. Where bisa digunakan untuk plural atau singular. Was untuk I see it kadang-kadang digunakan dalam informal, tetapi tidak secara umum dianggap dapat diterima secara tata bahasa. Agar lebih jelas, mari kita menuju ke contohnya. Contoh pertama, if I taught this class, I won't give test. If I don't teach this class. Jika saya mengajar di kelas ini, saya tidak akan memberikan tugas. Faktanya saya tidak mengajar di kelas ini. Contoh yang kedua, if he were here right now, he won't have us. Fact, he is not here right now, so he doesn't help us. Jika dia ada di sini sekarang, dia tidak akan membantu kita. Faktanya dia tidak ada di sini sekarang, jadi dia tidak membantu kita. Contoh yang ketiga, I want to share their information if I were you. Fact, I don't share their information because I am not you. Saya akan menerima undangan mereka jika saya menjadi Anda. Faktanya, saya tidak menerima undangan mereka karena saya bukan Anda. Mungkin segitu dari sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lutfi Fitriani dari kelas GAT 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang conditional sentence type 3. Apa sih conditional sentence type 3 itu? Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, conditional sentence di sini saya akan menjelaskan tentang conditional sentence type 3 khusus. Nah, conditional sentence tipe 3 ini yaitu kondisi kalimat di mana kalimat ini menyatakan ketidakmungkinan terjadi di masa lalu. Untuk fungsinya sendiri yaitu yang pertama ada untrue in the past atau past impossibilities, dan yang kedua ada fungsinya yaitu untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa lalu, kemudian untuk menggambarkan khayalan yang terjadi di masa lalu juga, atau bisa kita sebut dengan penyesalan. Untuk rumusnya sendiri yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang di awal gitu, yang conditional sentence itu ada dua pola. Yang pertama ada if clause pertama, kemudian disisipkan tanda koma, kemudian dilanjutkan dengan clause kedua, dan yang pola kedua yaitu ada
ada clause pertama, kemudian if, kemudian clause kedua. Nah, di mana clause pertamanya itu ada past perfect dan clause keduanya itu ada past perfect future. Nah, untuk rumusnya sendiri itu berbeda-beda. Past perfect itu ada kalimat nominal positif dan negatif, kemudian ada kalimat verbal positif dan negatif. Oke, kita jabarkan satu persatu ya. Rumus yang pertama yaitu ada kalimat nominal positif, yaitu rumusnya ada subject plus head plus been plus adjective or adverb or noun. Nah, untuk yang kedua yaitu ada kalimat nominal negatif, ada subject plus head plus been plus not plus adjective or adverb or noun. Yang kedua ada kalimat verbal positif, dimana yang positif itu ada subject plus head plus verb 3. Nah, untuk kalimat negatifnya ada subject plus head plus not plus verb 3. Nah, kemudian dilanjutkan dengan clause kedua ada past perfect future. Dimana past perfect future yang pertama yaitu ada kalimat nominal positif. Yang pertama yaitu ada subject plus was plus should plus have plus been plus adjective or adverb or noun. Kedua ada kalimat nominal negatif yaitu ada subject plus would or should plus not plus have plus been kemudian plus adjective or adverb or noun. Nah, selanjutnya ada kalimat verbal positif dan negatif. Pertama yang positif yaitu ada subject plus would or should plus have plus verb 3. Nah, untuk kalimat negatifnya ada subject plus would or should plus not plus have plus verb 3. Nah, mungkin untuk contohnya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Mungkin hanya sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bismillahirrahmanirrahim. So, in this part, we gonna talk about wish. Apa itu wish? So, langsung aja. Wish itu termasuk salah satu dari subjunctive verb. Dan the function of wish itu sendiri adalah untuk mengekspresikan suatu hipotesis. Dan juga untuk menyatakan suatu keinginan ataupun harapan. Dan juga bisa untuk menyatakan doa. Contohnya, I wish all the best for you. Okay. So, untuk penggunaan wish ini sendiri ada 3. Yang pertama yaitu untuk menyatakan suatu keinginan yang bertentangan dengan kenyataan. Kemudian yang kedua untuk mengekspresikan penyesalan yang terjadi pada masa lampau, dan yang ketiga untuk menyampaikan respon. Nah, di sini itu dengan menghilangkan beberapa bagian dari kalimatnya. Oke, langsung aja yang pertama yaitu untuk menyatakan keinginan yang bertentangan dengan kenyataan. Nah, cara penggunaannya sendiri, wish itu diikuti oleh that clause, di mana dalam bentuk past tense atau past model. Kemudian that-nya di sini itu dia optional, dia boleh ada, boleh enggak. Kita langsung aja ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu I wish I could play the piano. I wish I could. So di sini nggak pakai that ya, langsung I wish I could. Nah, could ini past model dari can. So I wish I could play piano. Okay, so number 2. Contoh yang kedua. He wished that he knew the names of his classmates. He wishes. Kenapa he wishes? Ada s-nya soalnya subjeknya he. Kemudian that di sini pakai that. He wished that
he knew. Nah, knew itu verb 2, dia dalam bentuk past tense. So he wishes that he knew the names of his classmates. Okay, so next. So yang kedua itu untuk menyatakan penyesalan pada suatu kejadian pada masa lampau kayak gitu. Nah, di sini wish sendiri ini ada dua macam bentuknya, yaitu dia bisa present ataupun past. Kalau present itu wish atau wishes depend on the subject-nya, dan itu digunakan untuk penyesalan yang penyesalannya itu pada saat ini. Sedangkan kalau penyesalannya pada masa lalu digunakan past dalam bentuk wish, dia verb to. Kemudian penyesalan ini pasti datangnya terlambat kan, otomatis that clause-nya berupa past perfect tense atau past perfect model. Langsung aja ke contohnya. Yang pertama, she wishes that she hadn't told him about losing the money. Gitu. She wishes, kenapa wishes? Nah, di sini dalam bentuk present, karena she otomatis dapat s di sini, jadi she wishes gitu. That she hadn't told. Nah, hadn't told itu dia past perfect tense-nya. Okay, so contoh yang kedua, they said that they wished they could have saved more money. They said that they wished. Nah, di sini ada ed-nya, otomatis dia itu past kayak gitu. Kemudian they could have saved, dan situ dia past perfect modelnya. Okay, so next, the third, yang ketiga, yaitu untuk menyatakan respons. Nah, ketika menyatakan respons di sini itu dalam kalimat itu ada beberapa bagian yang dihapuskan. Contohnya, kayak ada pertanyaan, can't you play the game? Can't you play the game? Oh iya, jawabnya I wish I could, kayak gitu. Padahal kalau secara kalimat lengkapnya itu I wish I could play that game. Tapi di sini untuk respon kita bisa langsung menggunakan I wish I could. Kemudian contoh yang kedua, did he see the exhibit last week? Dan dia jawabnya gimana? No, but he wishes he had. Jawab kayak gitu doang udah cukup sih, tapi kalau mau kalimat lengkapnya, he wishes he had seen the exhibit last week. Kayak gitu, itu penjelasan singkat dari wish itu sendiri. So, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai as if dan as of. As if dan as of merupakan salah satu subjunctive verb atau kata hubung dalam bahasa Inggris. Mereka digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang tidak benar kenyataannya atau untrue tense. Tapi di sisi lain, mereka juga dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang benar kenyataannya atau true tense. Nah, apa bedanya antara as if dan as of yang digunakan untuk menjelaskan hal yang benar kenyataannya dan hal yang tidak benar kenyataannya? Saat as if dan as of digunakan untuk menjelaskan hal yang benar kenyataannya, maka akan digunakan present continuous tense dan future tense dalam kalimatnya. Namun sebaliknya, apabila as if dan as of digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang tidak benar kenyataannya atau untrue tense, maka akan digunakan past dan past perfect tense dalam kalimatnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari as if dan as of. As if dan as of juga memiliki beberapa penggunaan yang mirip dengan conditional sentence. Contohnya, yang pertama, ada as if dan as of yang mirip dengan conditional sentence type 1. Di sini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya, it looks as if the plane will take off on time. Artinya, ada kemungkinan bahwa pesawat akan tinggal landas tepat waktu. Di sini, hal yang dibicarakan adalah mengenai take off atau tinggal landas. Namun, kata yang digunakan adalah ada kemungkinan. Berarti ada kemungkinan juga bahwa pesawat itu tidak akan tinggal landas tepat waktu. Nah, contoh yang kedua, penggunaan as if dan as of yang mirip dengan conditional sentence type 2. Contoh kalimatnya, there is a statue in the park that looks as if it could walk away. Nah, artinya ada statue atau ada patung yang terlihat bahwa dia dapat berjalan di taman depan sana. Nah, pernyataan bahwa patung ini dapat berjalan merupakan sebuah hayalan, karena mungkin patung ini mirip dengan
manusia asli, sehingga patung ini saat dilihat dapat kita imajinasikan bahwa patung ini dapat berjalan. Nah, contoh yang ketiga, penggunaan as if dan as though yang mirip dengan conditional sentence type 3. Contoh kalimatnya, every time I see him, I feel as if we had met years ago. Nah, artinya setiap saya melihat dia, saya merasa bahwa kita pernah bertemu beberapa tahun yang lalu. Kejadian pertemuan antara dua orang ini belum dapat dikonfirmasi oleh si pembicara, sehingga menggunakan kalimat every time I see him, setiap saya melihat dia, I feel as if we had met years ago. Saya merasa bahwa saya pernah bertemu dengannya beberapa tahun lalu. Ini masih perasaan yang belum dapat dikonfirmasi oleh sang pembicara. Sekian dari saya.